Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini merupakan pertemuan yang kedua ya dengan Ibu, yaitu Ibu Yuli Astuti Munawwaroh. Setelah pertemuan pertama di minggu sebelumnya kita membahas tentang pengertian beriman kepada Allah, kemudian kita juga membahas makna Al-Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang beriman kepada Al-Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir serta hikmahnya. Oke. Nah, ketika kita sudah beriman kepada Al-Asmaul Husna, sebelumnya kita sudah tahu ya makna Al-Alim, makna Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Al-Alim berarti Allah itu maha mengetahui. Sedangkan Al-Khabir, Allah itu maha teliti. As-Sami, Allah maha mendengar. Al-Basir, Allah maha melihat. Nah, setelah kita mengimani Al-Asmaul Husna tersebut, kita sudah tentu yang pertama akan diri kita itu senantiasa akan percaya diri. Nah, jadi kita percaya diri karena kita sudah mengimani keempat Al-Asmaul Husna tersebut. Misalnya karena kita tahu bahwa Allah itu maha melihat. Allah akan melihat semua perjuangan kita, semua apa yang kita lakukan. Allah akan dengar, Allah akan lihat ya. Nah, maka dari itu kita juga akan timbul pada diri kita yaitu percaya diri. Jadi tidak, kalau percaya diri itu harus ya, kalau harus ya, optimis kita yakin bahwa kita itu bisa melakukan segala hal yang kita inginkan. Jadi jangan pesimis, jangan istilahnya jangan takut gitu untuk melakukan sesuatu, apalagi sesuatu itu berupa kebenaran atau kebaikan. Nah, untuk yang kedua yaitu tekun dan kerja keras ya. Tekun dan kerja keras di sini dalam hal apapun. Ketika kita sudah mengimani Al-Asmaul Husna yang 4 ini, otomatis kita itu akan berperilaku tekun dan kerja keras. Tekun dalam beribadah, tekun dalam belajar, tekun dalam melakukan hal-hal kebaikan, kemudian kerja keras juga dalam beribadah, kerja keras dalam belajar ya. Sekarang kita belajar online, otomatis banyak tugas di rumah. Nah, kita itu harus tekun untuk belajarnya, tekun untuk mengerjakan soal dari gurunya. Dan ketika kita merasa sudah boring atau bosan, kita harus ingat, oh, Allah itu maha melihat. Otomatis kita akan bangkit dan kemudian bekerja keras untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru. Itu adalah contoh kecilnya ya. Nah, yang ketiga yaitu teliti. Yang ketiga yaitu teliti. Karena di sini kita sudah tahu, kita sudah mengimani Al-Asmaul Husna, Al-Basir. Al-Basir itu kan Allah maha waspada, berarti Allah maha teliti. Nah, otomatis kita juga, oh, Allah maha teliti. Kenapa kita tidak teliti? Gitu ya. Jadi kita itu harus teliti. Kalau sudah mengimani berarti kita akan teliti dalam segala hal ya, terutama dalam hal kebaikan. Nah, terus teliti di sini kita bisa terapkan ke dalam belajar di rumah kita ya, belajar secara daring atau dalam jaringan. Ketika ada pengumuman untuk mengerjakan sesuatu atau apa di dalam grup, cobalah kita baca dengan teliti. Jangan sampai kita membaca selewat gitu, tidak teliti, nantinya akan menimbulkan gagal paham.
ya, seperti yang sering terjadi pada kita ya, sering terjadi pada teman-teman kalian, pada kalian sendiri. Ketika guru mengumumkan sesuatu, kalian tidak membacanya dengan teliti. Nah, hal yang terjadi atau dampak dari ketidaktelitian tersebut, kalian jadi banyak bertanya yang memang jawabannya sudah ada di dalam pengumuman tersebut. Nah, selanjutnya yaitu jujur. Kalau kita sudah beriman kepada Al-Asmaul Husna yang 4 tadi, nah otomatis kita juga akan berusaha untuk jujur, karena kita tahu bahwa Allah itu selalu tahu niat kita yang tidak baik. Allah selalu tahu kalau ketika kita berbohong, meskipun tidak ada orang lain melihat, tapi Allah bisa melihat. Nah, karena kita mengingat hal tersebut, berarti hati kita itu akan terdorong untuk selalu berkata jujur, berbuat jujur, karena sejatinya Allah itu akan tahu apa yang niat buruk kita, apa yang akan kita lakukan. Allah akan tahu. Nah, selanjutnya, berhati-hati dalam berkata. Berhati-hati dalam berkata. Allah juga maha teliti, Allah juga maha waspada. Nah, kita juga harus mengimani hal tersebut, dan kita juga harus mengikuti perintah Allah bahwa kita itu harus hati-hati dalam segala hal, termasuk dalam berkata. Nah, contoh kecilnya, kalian ketika di grup pembelajaran, hati-hati kalau berkata, nggak boleh berkata yang tidak sopan, berkata yang tidak senonoh, perkataan yang memang menimbulkan hal-hal yang tidak baik, itu harus dijaga. Karena memang seseorang ditilai bagus itu salah satunya adalah dari perkataannya ya. Apabila perkataannya bagus, baik, maka orang tersebut akan ditilai baik pula. Nah, yang selanjutnya yaitu menjaga penglihatan dan pandangan. Nah, kalau kita ketika sudah beriman kepada Al-Asmaul Husna ya, mengimani Al-Asmaul Husna yang 4 ini, kita otomatis akan berusaha menjaga penglihatan dan pandangan. Jadi gunakan mata kita untuk melihat atau memandang hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Kita gunakan penglihatan kita dengan bijak. Sekarang kita belajar, kebetulan belajar melalui online. Nah, mata kita ini yang biasanya dipergunakan untuk melihat video-video yang tidak jelas. Nah, sekarang kita manfaatkan mata kita ini untuk melihat segala sesuatu yang bermanfaat di online, di jaringan online ini ya. Nah, terus di luar online kita juga harus menjaga penglihatan kita dan pandangan kita dari hal-hal yang buruk. Kemudian yang terakhir, berbaik sangka. Nah, berbaik sangka atau berhusnuzon. Berbaik sangka itu bisa berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada manusia. Jadi jangan kita berburuk sangka. Kita harus selalu husnudon kepada orang lain, terus kepada Allah juga. Kita jangan memandang Allah itu nggak sayang sama kita. Jangan gitu. Allah itu selalu sayang sama kita, meskipun kadang ketika kita berdoa tidak dikabul, kita jangan berhusnudon atau berburuk sangka bahwa Allah itu tidak sayang. Justru Allah itu sayang. Mungkin doa yang kita panjatkan itu bukan yang terbaik untuk kita, makanya Allah tidak mengabulkan. Nah, kita juga bisa terapkan husnuzon kita atau berbaik sangka kita juga ke sesama manusia juga ya. Oke, selanjutnya hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Nah, hikmahnya itu atau kebaikan yang timbul ya
dari mengimani kepada keempat al-asmaul husna di sini, yang pertama yaitu terdorong melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, ketika kita sudah mengimani empat al-asmaul husna di sini, kebaikan atau hikmah yang timbul setelahnya yaitu kita akan terdorong melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kali ibu percaya kalian sudah tahu ya perintah Allah itu apa aja, yang dilarang oleh Allah itu apa aja. Contoh kecilnya sholat, yang diperintahkan oleh Allah itu sholat, beribadah, berbuat kebaikan, tidak boleh melawan orang tua, tidak boleh melawan guru, dan lain sebagainya. Dan menjauhi larangannya. Nah, menjauhi larangannya itu tidak sholat. Allah melarang kita untuk tidak sholat, tidak mengaji, tidak beribadah, mabuk-mabukan. Itu adalah larangan Allah, ya. Ketika kita sudah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, berarti kita sudah termasuk orang yang bertakwa, karena takwa sendiri definisinya atau pengertiannya yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, ketika kita sudah bertakwa atau sudah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka kita akan memperoleh pertolongan Allah. Ketika kita selalu menjalankan perintah Allah, maka Allah akan menolong kita. Ketika kita sholat, maka Allah akan menolong kita. Ketika kita menjaga sholat kita 5 waktu, maka Allah akan menjaga kita, ya. Itu adalah contoh kecilnya. Nah, yang selanjutnya hikmahnya itu akan memperoleh ketenangan dan ketentraman. Ketika kita sudah melaksanakan perintah Allah, otomatis hati kita itu akan selalu tenang. Sama halnya ketika kita sudah melaksanakan sholat. Ketika kita belum sholat, kalau orang yang beriman ketika belum sholat itu akan hatinya itu akan deg-deg gitu. Gimana kita belum sholat, gimana ini. Nah, ketika kita sudah sholat, plong, tenang. Itulah orang yang beriman, karena kita sudah melaksanakan perintah Allah. Terus ketika kita rajin beribadah, hati kita akan tentram. Lain halnya dengan orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, atau orang yang selalu melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Hatinya itu atau hidupnya itu akan terasa gundah gulana, tidak akan merasa tenang, akan dipenuhi dengan amarah, ya. Coba kalian ketika marah, apa hati kalian itu adem apa panas, ya. Ketika kita marah, ketika kita emosi, hati kita itu tidak akan tenang, yang ada uring-uringan terus, ya. Maka dari itu kita harus mengimani al-asmaul husna di sini untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman hidup. Selanjutnya hikmahnya itu termasuk orang yang tidak merugi. Ya, ketika kita beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada al-asmaul husna, otomatis kita itu tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam kelompok orang-orang yang merugi, ya. Orang yang merugi itu sudah tentu di dunianya merugi, di akhiratnya juga merugi, masuk neraka, ya. Selanjutnya hikmahnya itu ketika kita sudah beriman kepada al-asmaul husna yang 4 ini, otomatis hati kita itu akan ikhlas ketika beramal, ya, karena Allah akan tahu ketika kita memberikan sesuatu atau beramal, kemudian hati kita itu berkata ini tidak ikhlas gitu, ya, ini untuk pencitraan misalnya di hati kita, tapi Allah itu akan tahu, ya, akan tahu, oh, orang ini beramalnya tidak ikhlas karena demi pencitraan. Tapi kalau kita tahu atau ingat bahwa Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar apa yang dikatakan oleh kita, hati kita, maka kita akan takut ketika kita beramal tidak ikhlas. Nah, makanya kalau misalnya kita beriman, maka ketika beramal kita akan ikhlas.
Selanjutnya, tidak mudah putus asa. Jadi, ketika kita mengerjakan sesuatu, kita yakin bahwa kita bisa. Ketika kita gagal, kita tidak putus asa. Kita bangkit kembali untuk meraih kesuksesan, ya. Nah, sekarang kalian sedang banyak, kalau kalian misalnya sekarang banyak tugas dari guru-guru karena faktor dari belajar online atau tidak tatap muka, banyak tugas, sempat ngedrop, sempat pusing, saya pusing dan lain sebagainya. Jangan putus asa, terus saja. Ketika kita lelah, terus bangkit kembali, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berputus asa, ya. Kemudian yang terakhir yaitu hikmahnya itu akan mendorong kita itu untuk berbuat kebajikan atau kebaikan. Ketika kita sudah beriman, maka kita akan selalu berbuat kebaikan dan menghindari perbuatan yang tidak baik atau kejahatan. Nah, mungkin materi singkatnya dicukupkan sekian dari Ibu, ya. Nanti bisa dilanjutkan ke pertemuan berikutnya di bab 2, ya. Nah, sekarang pembelajaran dari Ibu mungkin sampai di sini dulu. Apabila nanti ada pertanyaan, silakan kalian lontarkan, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.